Selamat pagi sahabat uang Anda, apa kabar di Jumat pagi ini? Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat. Berjumpa kembali dengan saya Rina Dewi Lina dalam program Pendidikan Finansial Uang Anda. Program ini merupakan persembahan Siti Peka dan Siti Foundation untuk keluarga Indonesia. Sahabat uang Anda, pada umumnya perencanaan hidup yang kita lakukan hanya untuk jangka pendek atau menengah saja. Anda sering lupa untuk mempersiapkan hidup ketika memasuki usia yang sudah tidak produktif lagi. Acap kali ketika saya menyinggung kata persiapan pensiun dalam suatu kesempatan, hampir sebagian besar memberikan respon, "Loh, itu kan masih lama." Atau, "Wah, belum tahu, rezeki kan sudah diatur." Atau, "Serahkan saja pada anak yang akan merawat kita." Bila masih memiliki pemikiran demikian, maka segeralah ubah. Saya yakin Anda tidak menginginkan masa tua Anda menderita atau tergantung pada orang lain, bukan? Tanamkan pada diri sendiri untuk tetap memiliki hidup yang bahagia, lahir, batin, dan sama pada saat Anda masih produktif dan berkarir. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Caranya adalah mulai persiapkan dana pensiun Anda sedini mungkin. Jangan menganggap pos dana pensiun ini memberatkan, karena akan mempengaruhi gaya hidup Anda untuk bersenang-senang. Tetapi pikirkan manisnya masa tua, jika semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Nah, mengingat pentingnya tema ini, ada baiknya jangan beranjak dari pesawat televisi selama setengah jam ke depan di stasiun kesayangan kita semua, TVRI. Sahabat uang Anda, bukankah menyenangkan jika saat memasuki usia lanjut Anda masih dapat bepergian ke luar kota atau ke luar negeri dengan pasangan minimal sekali dalam setahun, menikmati masa tua Anda? Atau Anda bisa mendapatkan passive income dari usaha yang telah dirintis sejak masih produktif. Sayangnya masa pensiun diidentikan dengan urusan usia 45-60 tahun. Khususnya bagi Anda yang pegawai negeri sipil yang beranggapan sudah nyaman karena mendapat pensiun dari pemerintah. Padahal uang pensiun yang Anda peroleh tersebut hanya sekedar menolong untuk memenuhi sebagian kecil kebutuhan masa tua Anda. Perlu diingat, salah satu biaya paling besar yang pasti sering dikeluarkan ketika Anda memasuki fase ini adalah biaya kesehatan. Nah, apakah Anda yakin uang pensiun tersebut dapat mencukupi? Sahabat uang Anda, kini kita memasuki segmen interaktif. Bagi Anda yang berhasil masuk ke line interaktif, dimohon mengecilkan volume suara televisi Anda, serta tidak menyebutkan nama produk atau perusahaan. Dan langsung ke pertanyaan untuk memberikan kesempatan bagi penelpon lainnya. Silakan menelpon dengan menggunakan password, uang Anda, kendali di tangan Anda. Anda bisa bertanya apa saja sesuai dengan tema kita hari ini di nomor di bawah ini. Sahabat uang Anda, usia 20 hingga 30 tahun merupakan saat paling tepat mempersiapkan dana pensiun Anda. Ini karena pada periode ini merupakan masa paling produktif. Tanggungan hidup masih sedikit, badan masih sehat, sehingga bisa menabung sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan kesejahteraan hidup saat usia lanjut nanti. Lalu langkah apa yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan pos ini? Yang pertama, tetapkan tujuan hidup demi kesejahteraan finansial Anda. Penting untuk mengetahui harapan diri sendiri. Jangan cuma memimpikan harapan tersebut, tapi yakini dan upayakan agar harapan tersebut dapat menjadi kenyataan. Jadikanlah tujuan hidup tersebut memotivasi Anda untuk meraihnya. Yang kedua, perluas pengetahuan untuk menggali informasi instrumen keuangan yang paling tepat dalam mempersiapkan pos dana pensiun Anda. Ketahui resiko profil keuangan Anda, serta kenali dengan baik produk investasi yang dipilih. Jadi banyak-banyaklah bertanya dan membaca atau menggunakan jasa konsultan keuangan untuk memberikan analisa kepada Anda. Yang ketiga, bila Anda sudah memilih produk investasi yang dipilih, Anda harus melaksanakannya dengan disiplin.
Bila tidak disiplin, mengakibatkan dana pensiun Anda sulit dicapai. Lakukan evaluasi perencanaan pensiun secara berkala. Sesuaikan dengan perubahan penghasilan atau perubahan pengeluaran. Contohnya kelahiran anak atau perubahan tujuan keuangan. Yang keempat, antisipasi faktor inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Bila di tahun 2012 harga daging 1 kilo senilai 80.000, maka di tahun 2013 ini harga daging bisa mencapai 100.000 per kilo. Inflasi merupakan salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi persiapan dana pensiun Anda. Oleh karena itu, sangat penting mencari instrumen keuangan yang mempunyai return melebihi inflasi. Misalnya reksadana atau emas. Selanjutnya saya akan menjawab telepon masuk yang sudah dicatat oleh operator kami yang datangnya dari Hani di Surabaya. Bu Rina, saya sangat berterima kasih dengan program uang Anda yang telah mencerahkan untuk segera mempersiapkan dana pensiun. Pertanyaan saya yaitu produk investasi apa yang sebaiknya dipilih. Mas Hani, terima kasih sudah menyaksikan program uang Anda. Saya sangat senang sekali bila topik ini memberi inspirasi bagi Anda untuk segera mempersiapkan dana pensiun nanti. Lebih baik sedikit terlambat daripada tidak melakukannya sama sekali. Halo, selamat pagi uang Anda. Ya. Ya, suaranya kecil, Pak. Iya. Halo. Halo. Ya. Ya, saya Marwoto dari Surabaya, Pak. Bu. Ya, suaranya bisa lebih besar sedikit, Pak. Iya. Halo, uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, kendali dengan Anda. Dari mana dan dengan siapa? Dari Surabaya dengan Marwoto, Bu. Suara televisinya bisa dikecilkan, Pak. Saya kurang bisa mendengar. Mohon maaf, ternyata teleponnya ada gangguan. Nah, baiklah. Sebetulnya ada beberapa produk investasi yang dapat dipertimbangkan dalam mempersiapkan dana pensiun. Yang pertama, jenis annuity, yaitu produk investasi yang memberikan uang pertanggungan sebesar 100% uang pertanggungan pada masa jatuh temponya atau pada saat Anda berencana pensiun. Kemudian ada juga yang mulai saat pensiun hingga usia tertentu akan menerima uang setiap tahun ditambah pada umur tertentu. Biasanya usia 70 tahun diberikan lagi sebesar 100% uang pertanggungan. Jadi mirip seperti uang pensiun. Tapi di sini Anda bisa mengatur sendiri berapa jumlah uang yang akan diterima setiap tahun. Tentunya besarnya uang pertanggungan berbeda dari masing-masing lembaga keuangan. Dan kedua, produk dana pensiun lembaga keuangan atau yang disebut DPLK. Instrumen keuangan ini merupakan satu program pensiun yang dilaksanakan pemerintah. Meskipun ada juga lembaga swasta yang menawarkan produk DPLK, tapi perhitungan anuitasnya tetap ditentukan oleh pemerintah. Anda bisa mempertimbangkan instrumen ini, karena memiliki kelebihan di masa pensiun bisa dipercepat di usia 45 tahun. Ketika Anda memasuki masa pensiun sebesar 20% dari uang pensiun akan dibayarkan. Setelah itu sisanya sebesar 80% akan dibayarkan bulanan. Kemudian bila penerima pensiun meninggal, dapat diterima oleh istri atau suami atau anaknya. Yang ketiga, produk pensiun lump sum. Instrumen keuangan ini serupa dengan DPLK, akan tetapi Anda akan langsung menerima dalam jumlah lump sum atau 100% dari nilai uang pertanggungan pada saat masa pensiun. Khusus produk ini, perusahaan atau kantor Anda lah yang biasanya membeli preminya. Sebagai pegawai, Anda hanya mendapatkan manfaatnya. Jenis investasi yang ditawarkan di sini antara lain di pasar uang, obligasi campuran, saham, bahkan syariah. Ini dimaksudkan, ya halo selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Iya. Selamat pagi, dengan uang Anda dari mana? Pagi, Bu Rina dengan Andi Jakarta, Bu. Iya. Passwordnya, Pak?
uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, silakan pertanyaannya. Iya, Bu Rina, sebenarnya usia berapa kita harus mempersiapkan dana pensiun ini? Saya saat ini berumur 40 tahun dan baru berniat untuk mempersiapkan dana pensiun. Penghasilan saya 7 juta per bulan. Menurut Ibu, solusinya seperti apa ya? Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak yang sudah menelpon, Pak Anda. Nah, kalau sekarang Anda berusia 40 tahun, segeralah mempersiapkan dana pensiun Anda. Berapa besar yang harus disiapkan, itu sangat tergantung dengan keinginan Anda ketika nanti pensiun. Misalnya, dengan penghasilan sekarang 7 juta satu bulan, kemungkinan pengeluaran Anda akan sebesar 5 juta atau 6 juta. Ketika Anda pensiun, sepertinya Anda ingin gaya hidup Anda sama seperti saat ini, maka Anda harus menyiapkannya dari sekarang antara 10-20% dari penghasilan untuk mendapatkan nilai pensiun yang dengan gaya hidup yang mirip sama dengan ini. Nah, pemilihan instrumen investasilah yang akan berpengaruh menyiapkan besaran nantinya. Anda bisa memilih reksadana dengan instrumen dana di saham atau campuran supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Demikian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya bermanfaat. Saya akan melanjutkan menjawab kembali. Yang keempat, Anda juga bisa menggunakan skema menabung sendiri dengan reksadana. Cara ini begitu fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan. Apabila di suatu bulan Anda belum bisa menabung, maka Anda dapat jeda dahulu kondisi keuangan kembali yang memungkinkan. Nah, Mas Hani, demikian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga membantu Anda dalam memutuskan memiliki dana pensiun Anda. Selamat mencoba. Pertanyaan berikut datangnya dari Ibu Vina, 33 tahun di Jakarta. Ibu Vina bertanya tentang lembaga resmi yang mengelola dana pensiun dan aturan mainnya. Baiklah, terima kasih sudah menghubungi kami. Saya sangat menghargai keinginan Anda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pentingnya dana pensiun ini. Saat ini terdapat 2 jenis lembaga yang mengelola dana pensiun. Halo, selamat pagi, uang Anda. Pagi. Iya. Iya, uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Dari Anita di Semarang. Iya. Pertanyaannya, Ibu? Iya. Ini saya kan sedang hamil. Rencana untuk tabungan pendidikan anak itu sebaiknya melalui apa ya? Asuransi macam apa dan produknya seperti apa? Karena untuk anak pertama sebelumnya saya mengikuti asuransi pendidikan. Ya. Cuman takutnya saya kan tidak pernah baca polisnya. Oh ya, baik. Sebaiknya untuk yang anak kedua ini bagaimana? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Kebetulan topik kita hari ini adalah untuk menyiapkan dana pensiun, tapi saya akan menjawabnya sedikit. Tentu apabila Ibu membeli polis asuransi, Ibu harus membacanya. Dan untuk jawaban yang lebih lengkap, silakan Ibu mengirimkan email kepada kami di info@uanganda.or.id. Saya akan menjawabnya dengan lengkap. Halo, selamat pagi, uang Anda. Halo, selamat pagi, uang Anda. Selamat pagi, uang Anda kendali di tangan Anda. Iya, dari mana dan dengan siapa? Saya dengan Esti dari Solo. Iya, silakan Ibu Esti. Selamat pagi Bu Rina, saya senang sekali dengan acara ini. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya seorang bisnis wira swasta. Bagaimana strategi untuk ke depan ketika saya sudah tidak produktif? Artinya sebenarnya setiap bulannya saya sudah menyisihkan untuk asuransi yang bersifat investasi. Mohon bantuannya. Terima kasih Bu Rina. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Ibu Esti. Nah, walaupun Anda sebagai wira swasta, tetapi ada masanya nanti Ibu akan mengalami masa pensiun atau Ibu sudah tidak ingin bekerja lagi. Tentunya yang ingin kita siapkan di sini adalah menyiapkan sejumlah uang untuk dana pensiun nanti. Yang sekarang sudah dilakukan itu cukup baik karena akan mengandung asuransi atau proteksi yang perlu dilengkapi dengan penyakit kritis. Untuk menyiapkan dana pensiun, Ibu harus menyiapkannya lagi karena dari yang sudah disiapkan sekarang di asuransi itu pasti belum mencukupi.
Nah, bagaimana menyiapkannya? Ibu bisa mulai berinvestasi di reksadana atau menabung. Kalau jangka waktunya masih di atas 10 tahun, silahkan mengambil reksadana yang berjenis campuran atau saham. Untuk apa? Supaya hasilnya bisa lebih besar dari inflasi. Sehingga ketika nanti dana pensiun diperlukan, kekurangannya mungkin tidak terlalu besar. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Passwordnya, Pak? Mau mohon informasi untuk Ibu. Dari mana dan dengan siapa? Ini dari Pak Dito, dari Manis Renggo. Iya. Silakan pertanyaannya. Nah, saya itu mempunyai penghasilan tiap bulan 2,5 juta. Iya. Nah, untuk merintisnya ada sesuai dengan acara Ibu itu bagaimana? Oh, ini untuk usaha Bapak ya? Ya. Ya. Baik, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sayangnya hari ini topik kita adalah topik untuk menyiapkan dana pensiun. Apabila Bapak masih tetap ingin bertanya, silakan mengirimkan email kepada kami ke info@uanganda.or.id. Saya akan menjawabnya. Halo, selamat pagi Uang Anda. Maksudnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana dan dengan siapa? Dari Papua ini dengan Wawan. Dari Papua, silakan Bapak dengan Pak Wawan ya. Pertanyaannya. Untuk apa? Untuk kedepannya kita sementara ini pakai potensial, ini mohon masukannya, Bu. Maaf, bagaimana pertanyaannya, Pak? Halo? Bagaimana kalau kita pakai ini apa? Prudensial. Oh ya. Potensial. Baik, baik. Maksudnya Bapak adalah bagaimana kalau menyiapkan dana pensiun dengan menggunakan asuransi. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Wawan. Nah, Pak Wawan, tentunya yang Anda ambil sekarang ini belum mencukupi. Mengapa belum mencukupi? Yang mungkin adalah sekarang belum dihitung dengan kenaikan inflasi nanti. Apa yang harus Bapak lakukan adalah menyiapkannya kembali dengan dana yang lain. Seperti saya sudah menjawab sebelumnya bahwa Bapak bisa menyiapkan di reksadana atau di tabungan. Berapa besar yang harus disiapkan? Cobalah Anda jelajahi internet karena di situ ada cara-cara untuk menghitung berapa menyiapkan pensiun. Anda tinggal memasukkan angka dan Anda akan mendapatkan berapa besar setiap bulannya yang harus disisihkan. Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Nah, sahabat uang Anda, untuk Anda yang belum berkesempatan menelpon ke studio, silakan menghubungi uang Anda via email info@uanganda.or.id. Saya akan menjawab pertanyaan Anda di segmen email Anda setelah ini. Akan menjawab pertanyaan via email yang datangnya dari Totot. Bu Rina, saat ini saya berusia 35 tahun dengan pengeluaran sebesar 5 juta per bulan. Saya mengikuti program pensiun manfaat tetap dari perusahaan saya. Ketika pensiun nanti di usia 56 tahun, saya akan menerima sejumlah uang dan setiap bulannya akan menerima sebesar 5 juta rupiah sampai usia 75 tahun. Apakah ini sudah cukup untuk membiayai masa pensiun saya? Mas Totot, saya sangat senang sekali Anda mau mulai mempersiapkan dana pensiun di usia yang masih sangat produktif. Jadi dengan usia saat ini yang masih berusia 35 tahun, Anda memiliki waktu selama 20 tahun sebelum memasuki usia pensiun yang diinginkan, yaitu 55 tahun. Sedangkan masa pensiun yang Anda ingin persiapkan yaitu selama 20 tahun, dari usia 55 sampai 75 tahun. Apabila kita memperhitungkan inflasi, maka uang yang akan Anda terima ketika pensiun daya belinya sebesar Rp750.000 saat ini. Tentunya ini tidak cukup untuk membiayai hidup Anda ketika pensiun. Belum lagi biaya kesehatan yang pada umumnya meningkat ketika usia Anda sudah di atas 55 tahun. Cara satu-satunya adalah menambah dana untuk biaya pensiun. Anda bisa melakukannya dengan berinvestasi di reksadana, di penempatan dana campuran atau saham.
agar bisa mendapatkan hasil yang signifikan di masa pensiun. Berapa besarannya? Mulailah dengan semampu Anda saat ini. Kemudian meningkat setiap tahunnya jumlah yang diinvestasikan. Cara lain, menyiapkan uang untuk membeli sejumlah properti yang bisa memberikan passive income di saat pensiun. Anda bisa menyiapkan uang muka properti tersebut dengan mengambil KPR untuk melunasinya. Jenis properti yang cukup baik adalah ruko, rumah kontrakan, atau rumah petak, atau rumah yang bisa disewakan sebagai tempat usaha. Alasannya, properti ini memberikan hasil sewa yang cukup tinggi, sehingga membantu Anda dalam membayarkan cicilan untuk KPR. Pilihlah yang paling cocok untuk Anda. Demikian jawaban dari saya, semoga menjadi inspirasi bagi Anda. Nah, sahabat uang Anda, di akhir program hari ini saya ingin menjelaskan kesimpulan dari topik hari ini. Pertama, segeralah rencanakan dana pensiun sejak dini. Semakin cepat Anda menabung, semakin banyak waktu yang dimiliki untuk mempersiapkannya. Yang kedua, tentukan besaran dana pensiun yang ingin dikumpulkan. Kemudian berapa besar yang harus disisihkan setiap bulannya. Jika mulai menabung sejak usia 20 tahun, Anda cukup menyisihkan antara 10-15% penghasilan sampai berusia 45 tahun. Tetapi jika terlambat memulainya, maka persentase itu akan semakin besar. Bila Anda memulai di usia 40 tahun dan 50 tahun, sebaiknya sisihkan 20% atau 30% dari pendapatan Anda. Yang ketiga, besar dana pensiun juga dipengaruhi dari pandangan hidup Anda dalam menjalani hari tua. Besar dana pensiun yang dibutuhkan setiap orang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalnya, gaya hidup tetap sama atau lebih sederhana dibanding saat ini. Atau Anda juga yang justru di masa pensiunnya ingin menikmati hidup lebih sering. Yang keempat, disiplin dan segera atur pengeluaran Anda demi alokasi pos dan pensiun yang direncanakan selama ini. Jika selama ini Anda termasuk impulsive person, segera kurangi atau hentikan sikap negatif tersebut. Jangan berbelanja hanya karena dorongan nafsu atau sekedar menghilangkan stres. Akan menjadi kurang bijaksana ketika Anda tetap tak mampu mengekang nafsu berbelanja saat hampir menginjak usia pensiun. Yang terakhir, bangunlah jejaring seluas dan sebaik mungkin pada setiap usaha atau pekerjaan yang Anda lakukan. Masa pensiun bisa menjadi momok bagi yang belum siap. Namun bagi mereka yang berhasil membangun jejaring yang solid semasa bekerja, maka jejaring tersebutlah yang akan membantu Anda menjalani masa pensiun nanti. Jadi terus bersikap baik dan tetap menjaga hubungan dengan banyak orang. Pemirsa, demikianlah Uang Anda episode kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih baik lagi. Bila Anda ingin mengajukan pertanyaan, kritik maupun saran, silakan kirim ke alamat email kami di info@uanganda.or.id atau bergabung dengan like Facebook grup Uang Anda atau follow kami di Twitter di @uanganda. Kami akan memberikan souvenir bagi setiap penanya yang mengirimkan pertanyaan paling menarik. Saya Rina Dewilina, sampai jumpa lagi di hari dan jam yang sama hanya di TVRI. Uang Anda, kendali di tangan Anda. Acara ini dipersembahkan oleh